naik ke surga, siapkan tempat bagi manusia. Siapa yang percaya padanya akan diselamatkan. Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya Kakak Feni berharap kita semuanya boleh kuat, sehat, dan penuh dengan sukacita di hari ini. Karena hari ini adalah hari yang sungguh indah. Walaupun kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing secara virtual, tetapi Kakak Feni percaya tidak akan pernah mengurangi sukacita kita masing-masing ya. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh memperingati hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sudah boleh bangkit dari antara orang mati, mengalahkan segala kuasa maut, dan saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah, kita boleh memperingati bagaimana Tuhan yang sudah bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat Kakak Feni dan buat kita semua yang ada di sini. Adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Kalau sudah siap, jangan lupa Kakak Feni mau ingatkan senjatanya dalam kita beribadah, yaitu apa? 1, kesiapan hati kita. Kita harus siapkan hati kita untuk fokus kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Yang kedua, kita tidak boleh jalan-jalan saat beribadah. Yang ketiga, tidak boleh makan. Yang keempat, tidak boleh tidur-tiduran. Dan yang terpenting, kita menyediakan senjata kita, yaitu apa? Firman Tuhan ya. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan akan senjata kita dalam ibadah kita pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, mari semuanya Kakak Feni minta kita berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan dari terbitnya matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita akan pujian kita dari terbitnya matahari sampai terbenamnya nama Tuhan harus dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Kita mau membawa ibadah kita semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin dan tolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan. Terlebih kami bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan masih beri bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan melalui ibadah kami bersama dengan adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan sertai akan ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan.
Biarlah semuanya Tuhan kami boleh buat untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau memuji menyembah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syukur kami, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, hari ini sungguh bahagia sekali ya. Kakak Feni lihat semuanya pada semangat untuk memuji Tuhan. Kembali kita akan memuji Tuhan, kita mau angkat pujian bahwa aku istimewa. Karena Tuhan memberikan kepada kita keistimewaan. Kita adalah makhluk Tuhan yang paling istimewa yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Semua adik-adik sekolah minggu yang tahu lagunya kita nyanyi bersama-sama ya. Yang tahu gerakannya juga ya, kita pakai gerakan dalam memuji Tuhan. Aku istimewa. Minggu semuanya, bahwa kita ini adalah istimewa. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Jadi kita bukan orang gampangan, kita bukan sesuatu yang tidak berharga di dunia ini, tetapi Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan bahwa kita berharga, kita istimewa, karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan yang luar biasa, mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Wah, senang sekali ya. Kalau kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, saat ini kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Namun sebelum itu, mari Kakak Feni minta semua kita berdiri. Kita mau mengakui pengakuan iman kita, dan mari dengan hati dan mulut kita serta sikap kita mau mengakui pengakuan iman kita pada pagi hari ini. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa,
dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau mengatakan bangkit serukan nama Yesus. Semuanya tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita lagi pujian kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, puji nama Tuhan ya. Nama Tuhan kita Yesus Kristus sungguh luar biasa. Nama Tuhan kita Yesus Kristus sungguh ajaib dan hebat kuasanya di atas kehidupan kita. Adik-adik suami yang kekasih, saat ini melalui ibadah kita mau memberi persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Melalui orang tua kita, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan saat ini kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan mari kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat pujian kembali lagi, kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan kita, dan doa akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina. Dan kepada Ibu Pendeta kami persilahkan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Tuhan Yesus begitu baik, selalu menjaga dan memelihara kami, secara khusus bagi seluruh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka, sehingga mereka sekalian ada sampai pada saat ini. Dan saat ini kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kembali merayakan akan hari kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan, dan terima kasih sehingga hari ini kami boleh memperingati kemenangan Kristus dan kenaikan-Mu ke surga. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah kepadamu pada saat ini dalam sukacita di dalam merayakan akan kenaikan-Mu ke surga, akan memberikan semangat dan motivasi bagi anak-anak sekolah minggu untuk semakin mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami sebagai orang yang percaya, dan suatu saat kami akan masuk di dalamnya dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa tepat pada hari kemarin Engkau boleh memberikan umur panjang, menambahkan usia bagi teman kami Christopher Patandean. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia boleh mencapai umur panjang, dan biarlah Tuhan akan menolong dia sehingga dia menjadi anak yang baik, anak kebanggaan orang tua, dan anak yang takut akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kepadamu, beberapa di antara adik-adik sekolah minggu hari-hari yang lalu dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Dan kami doakan pada saat ini, jika masih ada di antara anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus akan terus menjamah dan menyembuhkan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini, dalam berbagai pekerjaan dan dalam berbagai tugas yang dikerjakan setiap hari. Engkau Tuhan Yesus yang akan mengasihi, menjaga, dan memeliharakan, sehingga berkat-Mu boleh mengalir dan dapat dipakai untuk membiayai anak-anak sekolah minggu, terlebih untuk memuliakan akan Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan selalu memberkati guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka boleh mampu dan sanggup untuk memikirkan akan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan sekolah minggu, sehingga semuanya boleh berjalan sampai pada hari ini dengan baik. Dan kami mendoakan terus pada guru-guru sekolah minggu yang ada, kiranya Tuhan terus memperlengkapi mereka dengan hikmat wibawa surga dari Tuhan. Berkati dalam rumah tangga masing-masing, berkati dalam masa muda mereka, berkati dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka terus mampu dan sanggup untuk membagi waktu dengan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan dan berkarya bagi bangsa dan negara, berkarya bagi keluarga mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan semua yang diprogramkan di dalam tahun ini, khususnya di bidang sekolah minggu. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan, sehingga lewat pelayanan-pelayanan kami semua di bidang sekolah minggu, hari demi hari, anak-anak sekolah minggu di sini akan dibangun, bahkan lebih mengenal Tuhan, mulai dari kecil mereka dibekali dengan kebenaran-Mu, dan akan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Keberhasilan akan menjadi bagian seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan akan semua anak-anak sekolah minggu yang sedang menjalani masa liburan. Kiranya Tuhan Yesus akan menjaga dan melindungi mereka, sehingga dalam menjalani masa libur mereka sungguh merasakan kasih Tuhan, sehingga semua anak-anak sekolah minggu di tempat ini dijauhkan dari segala sakit penyakit, secara khusus dengan masih adanya virus corona yang ada. Dan biarlah kapan dan dimanapun anak-anak sekolah minggu ada, mereka tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan mereka dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saat ini, untuk teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami di kota Makassar ini,
oleh karena ada di luar kota Makassar, karena mengikut akan orang tua mereka karena tugas dan pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menjaga semua anak-anak sekolah minggu yang ada di luar kota Makassar ini, sehingga mereka semua terpelihara di dalam Tuhan. Saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberkati akan anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua mereka. Engkau selalu mempercukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau selalu mengasihi mereka dengan segala berkat-berkat-Mu, sehingga hari ini semua anak-anak sekolah minggu telah membawa korban persembahan mereka sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Berkati persembahan anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Berkati anak-anak sekolah minggu yang telah memberi sehingga mereka terus belajar untuk setia di dalam bersyukur kepada Tuhan. Berkati para orang tua mereka dalam pekerjaan mereka yang terus menjadi saluran berkat-Mu bagi semua anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk semua anak-anak sekolah minggu yang siap untuk memasuki hari yang baru. Kiranya Tuhan akan terus menjaga dan memeliharakan ketika mereka belajar, berikan hikmat dan kepintaran, pengetahuan. Ketika mereka bekerja, berikan kekuatan dan kemampuan. Ketika mereka bermain, Tuhan jaga dan lindungi, sehingga semua anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-gurunya dan orang tua mereka tetap menikmati kasih dan sukacita di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samedi. Sebelum itu mari kita angkat pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar, dan Kakak Feni minta semuanya berdiri. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Berbuah lebat, Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi tahu lagi pujian kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Berbuah lebat, Tuhan tolonglah aku. Oke, adik-adik sekolah minggu, kepada hambanya Bapak Pendeta Samedi kami silahkan. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini di mana kami dapat bersama-sama bersuka cita dalam Tuhan, dan saat ini kami siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, memampukan kami untuk mendengar dengan baik, mengerti dan memahaminya, dan kami siap menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan mendengar firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita bersyukur di mana hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, setelah Yesus dalam kehidupannya selama di muka bumi, dia telah datang ke dunia yang kita peringati sebagai hari kelahirannya. Hari apa itu? Hari Natal. Kemudian dia melayani, dia mengunjungi banyak tempat, dia mengunjungi banyak orang, dia memberitakan Injil, dan ada juga yang menolak, ada yang menerima. Bukan hanya sampai di situ saja. Tatkala dia memberitakan Injil, ada orang Farisi yang mencoba untuk menangkap dia,
dan akhirnya mereka berhasil menangkap Yesus, dan bukan hanya menangkap, tetapi dikatakan mereka juga menyalibkan Yesus. Setelah Yesus disalibkan, dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, dan dikatakan pada hari yang keberapa dia bangkit? Hari yang ketiga. Dia bangkit hari yang ketiga, dan setelah dia bangkit, dia masih berada berapa hari lagi sebelum dia naik ke surga? Berapa hari? Ada yang tahu adik-adik? Dia masih ada di bumi berapa hari lagi setelah dia bangkit? Berapa? 40 hari. Ya, dia masih ada 40 hari bersama-sama dengan muridnya, bersama-sama dengan orang percaya, dan masih menyampaikan Injil kebenaran untuk diingatkan kembali mereka, untuk diberi semangat lagi mereka, supaya mereka juga mengikuti apa yang Yesus telah lakukan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, tatkala Yesus sudah melakukan semuanya itu, maka dikatakan setelah 40 hari, Yesus terangkat ke sorga. Jadi pertanyaan sekarang adik-adik, kenapa Yesus harus ke sorga? Padahal kita mau supaya Yesus ada di dunia. Kita mau supaya Yesus bersama-sama dengan kita. Kita mau supaya Yesus senantiasa berbicara kepada kita supaya dia menyampaikan segala sesuatu firman-Nya untuk kita. Pastinya kita senang, bukan? Tetapi kenapa Yesus harus naik ke surga? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, mari kita bersama-sama membaca dari firman Tuhan ya. Dari Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang pertama adik-adik, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena dia mau supaya kita menerima janjinya. Apa janji Tuhan bagi kita adik-adik? Yaitu tatkala dia naik ke surga, dia akan mengutus atau memberikan kita Roh Kudus. Ada adik-adik yang tahu apa fungsi Roh Kudus bagi kita? Ada yang tahu? Ya, kalau adik-adik hafal pengakuan iman kita, di situ ada, ya. Salah satunya apa? Dia menolong kita. Dia menolong kita adik-adik. Seperti Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus waktu melihat orang sakit, dia langsung menolong orang itu. Dia langsung menyembuhkan orang itu. Tetapi Roh Kudus di sini tidak seperti lagi Tuhan Yesus menyembuhkan orang, tetapi dia hanya menolong kita melalui apa? Dia berbicara kepada kita dalam hati kita. Dia menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan bagi kita. Dia yang ingatkan kita, wah ini adik-adik perkataan Tuhan Yesus yang harus kamu lakukan. Melalui apa? Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca, bahkan melalui semua hal yang kita dengar tentang firman Tuhan. Jadi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa janji Allah bagi kita tatkala Yesus sudah kembali ke surga, dikatakan dia mengutus Roh Kudus. Dia memberikan kita Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tidak sedih lagi.
Karena Roh Kudus yang akan menghiburkan kita. Kita tidak lagi merasa sendiri berjalan. Karena apa? Karena Tuhan tahu kalau tidak ada penolong bagi kita, kita bisa jatuh, kita bisa melanggar apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang ingatkan adik-adik untuk tidak melakukan apa yang Tuhan larang, untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki bagi kita. Maka dari itu adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya Roh Kudus yang Dia janjikan bagi kita, tetapi juga apa? Dia katakan Dia akan menyertai kita. Wah, luar biasa adik-adik ya. Tuhan bukan hanya memberikan kita Roh Kudus yang akan menolong kita, menghiburkan kita, menguatkan kita, tetapi yang dikatakan juga Dia akan menyertai kita. Asal apa adik-adik? Asal kita apa? Setia kepada Tuhan dan menjadi saksinya. Ada yang tahu bagaimana menjadi saksi Tuhan? Ya, melalui perkataan kita yang baik ya. Bukan hanya kita seperti pendeta yang harus khotbah, yang harus menyampaikan khotbah setiap hari Minggu. Tidak adik-adik, banyak cara supaya kita bisa bersaksi. Bisa juga kita bersaksi melalui pujian. Yang pintar menyanyi, ya menyanyi. Yang pintar berdoa, itu juga kesaksian berdoa ya. Kita berdoa, kita doakan teman kita yang sakit, kita doakan ibu guru kita yang sakit, atau ibu guru kita yang ada persoalan, kita doakan, Tuhan yang akan mendengar dan Tuhan yang akan menjawab doa adik-adik. Banyak cara kita menjadi saksi Tuhan. Jadi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita juga bisa bersaksi tentang apa? Kasih Tuhan bagi kita kepada semua orang. Kita bersyukur, kita dikasih Tuhan, Tuhan mati bagi kita, Tuhan bangkit, dan Tuhan kembali ke sorga. Itu semua dilakukan karena kasih-Nya bagi kita. Ini yang menjadi kesaksian kita adik-adik. Jadi untuk itu, mari kita bersama-sama memiliki semangat untuk bersaksi bagi Tuhan. Yang kedua, apa alasan yang kedua? Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, kembali ke surga? Alasan yang kedua adalah supaya Yesus menyediakan tempat bagi kita. Wah, luar biasa adik-adik ya. Kita ada tempat di surga. Siapa di sini punya rumah yang paling bagus yang pernah dia lihat? Ada? Kalau di surga tidak ada yang kalah. Ya. Tempat di sana tempat yang paling indah. Makanya Tuhan mau siapkan itu bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak punya tempat di sana adik-adik, ya. Tidak ada tempat bagi mereka. Tempatnya di mana? Di tempat lain, yaitu di mana? Selain di surga? Di neraka. Siapa mau di sini? Tempatnya di neraka, siapa? Tidak ada tentunya ya. Pasti maunya semua di surga, dekat dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama di sana nanti kan? Maunya seperti itu. Maka dari itu, Yesus kembali ke surga, karena memang selain dia dari surga, dia kembali ke surga, tetapi ada yang dijanjikan juga bagi kita. Kenapa dia harus ke surga kembali? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalau dia datang kembali, dia dapati kita setia, dia dapati kita tetap menjadi anak sekolah minggu yang taat, dia tetap mendapati kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita, bersaksi bagi Tuhan dengan penuh semangat. Tatkala dia datang kembali nanti, dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada.
Jadi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ini satu sukacita bagi kita, bukan? Karena Dia datang untuk membawa kita ke tempat yang Dia sudah sediakan bagi kita, yaitu sorga yang kekal. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di sorga. Itu kerinduan kita, itu keinginan kita, itu impian kita bersama. Maka dari itu adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Yesus naik ke sorga. Yang pertama, supaya janjinya digenapi. Dan yang kedua, supaya Dia menyediakan tempat bagi kita. Sehingga tatkala Dia datang nanti kedua kali, Dia melihat kita setia, taat kepadanya, Dia bawa kita ke tempat yang kekal itu, tempat yang indah itu, yaitu sorga yang penuh dengan sukacita, dan di sanalah kita memuji Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Yesus naik ke sorga karena Dia mau supaya janjinya terjadi dalam hidup kita, dan supaya janjinya itu memberikan tempat juga bagi kita, itu Dia siapkan bagi kita supaya kita menerimanya dan kita bersama-sama dengan Dia. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan adik-adik dan terus memacu kita semua untuk terus setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita, melalui pujian, melalui penyembahan kita, dan melalui kesaksian kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat bersama-sama mendengar firman-Mu, di mana kami saat ini Tuhan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Biarlah momen ini Tuhan membawa kami anak-anak-Mu untuk terus setia kepada Tuhan, terus menjalani kehidupan kami dengan baik, dan biarlah di dalamnya Tuhan kami terus menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dengan teman-teman kami dan keluarga kami dan semua orang, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan, yang berhasil, dan melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik bagi kita, dan Tuhan selalu yang utama menjadi penolong dalam hidup kita. Semuanya berdiri, kita akan menerima doa berkat melalui Bapak Pendeta Samedi. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan, Yesuslah penolongku. Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, dan kami bersyukur juga Tuhan, firman-Mu telah kami renungkan bersama, kami memuji Tuhan, biarlah penyembahan kami ini berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat-Nya.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal itu, yang telah bangkit dan naik ke surga itu, memberkati kamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus, dadah. Tuhan Yesus memberkati.